Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suci Sardani. Saya di sini akan membahas tentang kemiskinan Indonesia pada tahun 2020, di mana masyarakat Indonesia sendiri sudah merdeka selama 75 tahun lamanya. Tetapi, apakah masyarakat Indonesia sendiri benar-benar sudah merdeka? Di mana masih banyak masyarakat yang masih kurang sejahtera. Dan apakah pemerintah Indonesia sendiri sudah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dapat menanggulangi kemiskinan ini? Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan sumber daya alamnya, yang terbentang luas dari Sabang sampai Merauke. Badan Pusat Statistika, kemiskinan yang ada di Indonesia pada tahun 2013 sampai 2019 bisa dikatakan presentasi penduduk kemiskinannya sudah menurun, tetapi itu pada tahun 2019. Indonesia patut bangga akan hal tersebut, tetapi hal tersebut tidak bertahan lama pada tahun 2020. Ini dikarenakan pandemi COVID-19 yang melanda di seluruh dunia, termasuk Indonesia sendiri. Hal ini mengakibatkan banyaknya perusahaan-perusahaan yang melakukan pengurangan pegawainya sendiri, usaha-usaha yang tutup, dan kenaikan harga kebutuhan pokok, dan mengakibatkan kenaikan harga pada bahan bakar minyak. Persentase penduduk miskin di daerah paling banyak itu di pedesaan pada Maret 2020 dengan presentasi sebesar 12,82%. Dilihat dari presentasinya, pada tahun September 2019 hanya sebesar 12,60%. Dari presentasi tersebut, kita dapat melihat bahwa di pedesaan sendiri pada tahun ini tingkat kemiskinannya meningkat. Penduduk miskin di sini merupakan penduduk yang memiliki rata-rata per kapita per bulannya di bawah rata-rata atau di bawah garis kemiskinan. Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebelum tahun 2020 yaitu ada program bansos dan juga kredit usaha rakyat, di mana kredit usaha rakyat tersebut diberikan bunga 6% yang dapat menstimulasikan bisnis usaha UMKM. Tapi apakah pada tahun 2020 ini kebijakan tersebut masih bisa menanggulangi kemiskinan? Sedangkan pada tahun 2020 ini masyarakat Indonesia mengalami tingkat kemiskinan yang tinggi. Ya, memang pemerintah masih memberlakukan bantuan sosial kepada masyarakatnya. Tetapi masih banyak masyarakat yang mengeluh karena bantuan sosial ini tidak tepat sasaran, di mana bantuan sosial ini banyak dialirkan kepada masyarakat yang bisa dikatakan mampu. Kita tidak tahu siapa yang harus disalahkan dalam hal ini. Kita tidak tahu itu di pemerintahnya yang salah atau di kepala daerahnya sendiri yang bisa disalahkan. Kita juga tidak tahu bantuan sosial ini yang tidak tepat sasaran itu hal yang disengaja atau yang tidak disengaja. Pada masa ini juga, Presiden Indonesia memberikan bantuan kepada usaha-usaha masyarakat sebesar 2,4 juta rupiah. Kita berharap bantuan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan masyarakat dapat keluar dari keterpurukan yang diakibatkan pandemi ini. Sekian pemaparan saya tentang tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 2020. Kita berdoa agar pandemi ini dapat segera berlalu dan Indonesia dapat berkembang lagi, dapat bangkit dari keterpurukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.